Selamat datang di channel Bayanaka Craft. Buat yang pertama kali bergabung, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, serta share agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tas belanja lipat yang lipatannya kecil dan praktis masuk ke dalam tas kita dan bisa digunakan ketika kita berbelanja. Bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk setelah dilipat. Dan jika dibuka, seperti ini. Ada bagian outer dan ada bagian inner. Kemudian di bagian depan yang menjadi lipatan bisa difungsikan juga menjadi kantong. Sangat gampang, sangat simple, dan amat sangat berguna. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mari kita buat. Bahan-bahan yang diperlukan: satu buah outer berukuran 40 x 90 cm yang jika dilipat ukurannya akan menjadi 40 x 45 cm. Ukuran aslinya 40 x 90. Kita butuh satu buah. Kemudian inner dengan ukuran yang sama yaitu 40 cm x 90 cm, kita butuh juga satu buah. Untuk kantong 18 x 31 cm kita butuh dua buah. Satu pasang snap button, bisa diganti dengan karat elastis dan kancing baju. Kemudian dua buah webbing berukuran masing-masing 60 cm. Tumpuk kain outer dengan kain inner dengan sisi buruk yang saling berhadapan. Kita akan tumpuk dan kita akan jahit keliling untuk menyatukan kain outer dengan kain inner. Jadi sisi buruk saling berhadapan, kemudian kita jahit keliling dengan kampuh kecil saja dengan tujuan untuk menyatukan bagian outer dengan bagian inner agar proses berikutnya akan lebih mudah. Lalu lipat bagian atas 2 kali lipatan masing-masing 1 cm, kemudian kita pasangkan jarum pentul. Kita lakukan hal yang sama untuk kedua sisi. Di sisi 40 cm kita lipat 2 kali 1 cm 1 cm, kemudian kita klip seperti ini. Lalu lipat 2 kain untuk mengambil penanda tengah dan beri tanda, bisa dengan menggunakan kapur jahit seperti ini. Lakukan untuk kedua sisinya. Kita buat penanda tengah dengan cara melipatnya. Kemudian dari penanda tengah itu kita buat penanda lagi ke sebelah kiri 9 cm dan sebelah kanan 9 cm. 9 cm ke kiri dan 9 cm ke kanan dari penanda tengah, dan sisipkan webbing di bawah lipatan di tengah-tengah penanda seperti ini. Kemudian terlipat bagian webbingnya, masukkan di antara penanda 9 cm itu. Kita lakukan untuk kedua sisinya. Kita sisipkan webbing 9 cm, webbingnya dilipat lurus seperti ini. Pastikan webbing tidak melilit. Kemudian kita akan jahit. Pertama-tama jahitan pertama adalah lipatan bagian bawah seperti ini. Jadi yang dijahit adalah lipatan bawah terlebih dahulu, sehingga menyebabkan webbing juga ikut terjahit karena webbing berada di dalam lipatan. Kita lakukan untuk kedua sisinya. Dari ujung sampai ke ujung. Kemudian lipat webbing ke arah atas, dan kita akan jahit lipatan bagian atas dan menjahit juga webbing. Jika ingin kuat, bisa menjahit bolak-balik untuk webbing, khusus di bagian webbing saja, tapi harus rapi agar hasilnya terlihat rapi juga di luar. Kita lakukan untuk kedua sisinya. Kemudian sisihkan dan ambil kain kantong, kita pertemukan sisi bagus saling berhadapan, kemudian kita lipat dua. Seperti ini. Kita akan buat lengkungan di salah satu sisinya. Lengkungannya bebas saja. Kemudian kita gunting seperti ini. Lalu kita akan jahit keliling dan menyisakan lubang pembalik di bagian bawah. Jahit keliling dan sisakan lubang pembalik di bagian bawah. Jahit dengan kampuh 1 cm. Lalu gunting diagonal di sudut-sudut lancip dan gunting cekris atau zigzag pada bagian lengkungan agar ketika dibalik tidak menggelembung.
melalui lubang pembalik, balikan kantong. Kemudian kita rapikan, terutama di bagian sudut-sudutnya kita bisa gunakan alat bantu pensil seperti ini. Kita dorong hingga berbentuk dan bagian lancip-lancipnya juga bisa tetap lancip. Lalu lipat kampuh lubang pembalik ke arah dalam seperti ini dan kita akan langsung menutup lubang pembalik dengan menindasnya hanya di bagian bawah ini saja. Hanya bagian bawah saja. Jadi tidak semuanya dijahit tindas, hanya bagian bawah ini saja sekaligus menutup lubang pembalik. Siapkan kain tas, pertemukan kedua sisi, kedua ujung atasnya, lalu klip. Pastikan ukurannya sama. Seperti ini diklip. Kemudian dilipat dua untuk mencari penanda tengah. Kita agak tekan sehingga terbentuk lipatan di penanda tengah. Begitu juga dengan kantong. Samakan penanda tengah tas dengan penanda tengah kantong dengan bagian lengkungan berada di bawah. Kemudian kita pasang jarum pentul hanya di satu sisi kain saja. Jadi tidak di kedua kain, depan dan belakang, tetapi hanya di bagian depan saja. Kemudian bisa juga dipasangkan label seperti ini posisinya. Dan kita buat penanda 15 cm dari atas untuk kain kantong. 15 cm dari atas. Lalu kita jahit keliling 3 sisi. Sisi samping, kemudian sisi bawah dan sisi samping lagi. Hanya sampai di 15 cm. Dan yang dijahit hanya tas bagian depan saja. Jadi bagian belakangnya tidak terjahit. Hanya di satu sisi tas saja. Kemudian samakan lagi. Kita klip kembali. Tas depan dan belakang kita klip. Dan kita jahit tepiannya. Jadi kita jahit pertama-tama dari outer terlebih dahulu dengan kampuh kecil saja. Saya menggunakan kampuh setengah senti. Kita jahit kanan dan kiri seperti ini. Setengah senti saja, setengah sentimeter saja, atau seperempat jika menggunakan mesin jahit yang ada tandanya. Dan rapikan pinggiran-pinggirannya, benang-benang yang terburai kita gunting, kita rapikan agar nanti hasil akhirnya tetap bagus dan rapi. Kita gunting untuk kedua sisinya, kita rapikan kedua sisinya, jangan sampai benang-benang yang terburai ini masih tetap dipertahankan. Kemudian balikan tas sehingga inner berada di luar. Dan rapikan pojokan-pojokan, terutama di bagian pojokan-pojokan, sudut-sudutnya kita rapikan. Lalu kita jahit kembali, kali ini dengan kampuh yang lebih besar dari jahitan sebelumnya. Jika sebelumnya jahitannya kampuhnya adalah setengah senti, maka di bagian inner ini kita akan jahit dengan kampuh yang lebih besar. Saya menggunakan kampuh 1 cm. Kita akan jahit kanan dan kiri. Kita akan jahit kanan dan kiri dengan kampuh yang lebih besar dari jahitan pertama. Seperti ini. Kemudian di bagian bawah kita lipat sebesar 4 cm. Kita lipat 4 cm seperti ini. 4 cm, kemudian kita klip kanan dan kiri 4 cm juga sama. Dan kita jahit ulang. Tetapi hanya di bagian lipatan ini saja. Kanan dan kiri di bagian lipatan saja. Lipatannya 4 cm. Kanan dan kiri. Lalu balikan tas. Tas kita hampir jadi, rapikan bagian pojokan-pojokannya. Pojokannya akan membentuk bagian bawah seperti ini. Jadi akan terlipat masuk ke dalam, nah, seperti ini. Lalu kita akan pasang snap button dengan cara kita lipat tas. Kita lipat terlebih dahulu tas, rapikan webbing terlebih dahulu, kemudian lipat dengan batasannya adalah kantong. Kanan dan kiri, kemudian di bagian bawah atas kita gulung seperti ini untuk mencari posisi snap button. Jadi kita tutup kantongnya, seolah-olah kita tutup kantong. Lalu kita akan cari posisi untuk snap button. Kita akan berikan tanda di bagian flap yang melingkar, yang melengkung, dan di bagian kantong. Lalu kita pasang. Di bagian flap kita pasang penutupnya ada di luar. Penutupnya ada di luar. Kemudian kita pasang. Dan di bagian kantong penutupnya ada di dalam. Kebalikannya. Ini kantong, penutupnya ada di dalam. Berdasarkan penanda tadi yang sudah kita buat karena kita melipat tas. Kemudian kita pasang snap button ini dengan alat yang kita gunakan. Sudah selesai terpasang, kita akan lipat sehingga tas ini siap untuk
digunakan. Kita lipat. Tas belanja lipat kita sudah selesai dibuat. Ini bentuk lipatan, ada label. Dan jika dibuka, digunakan seperti ini bisa digunakan sebagai kantong. Ada outer dan inner. Dan kita siap berbelanja menggunakan tas kain yang kita buat. Terima kasih, sampai berjumpa pada tutorial lainnya.